Jadi kata kuncinya, ingatlah setiap kali datang kepada kita ujian, baik dalam bentuk kesusahan maupun kesenangan, ucapkanlah kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, termasuk dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan. Kalau kita mencermati kehidupan di dunia ini, tentu tak ada satupun manusia yang terhindar dari berbagai ujian kehidupan. Karena hal ini diingatkan oleh Allah SWT dalam sebuah firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku dan menyatakan dirinya beriman tanpa diuji kembali? Tentu ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena Allah akan menguji setiap hamba-Nya yang mengaku beriman, yang menyatakan dirinya muslim. Pasti akan Allah turunkan kepadanya berbagai ujian. Karena bagi orang beriman, ujian adalah keniscayaan. Baik ujian yang datang dalam bentuk kesusahan, sakit, keterbatasan, kehilangan pekerjaan, sampai ujian yang datang dalam bentuk kesenangan, naiknya pangkat, jabatan, kesuksesan, bertambahnya harta dan kesejahteraan, semuanya adalah ujian di hadapan Allah SWT. Mengapa? Karena itulah karakteristik kehidupan. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Hidup ini diciptakan oleh Allah dengan menghadirkan berbagai ujian. Dialah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian. Sebagaimana seorang pelajar yang akan lulus SD, maka dia harus menempuh ujian. Dan orang yang lulus SD akan melanjutkan ke SMP juga harus melalui ujian. Termasuk ketika kita ingin menjadi sarjana, semuanya harus ditempuh dengan berbagai tahapan, proses, dan salah satunya adalah ujian. Oleh karena itu, ketika ujian menghampiri kita, jangan terburu-buru kita berputus asa. Jangan kehilangan akal. Karena sejatinya, bagi orang beriman, ujian adalah tanda Allah mencintai dan menyayangi hamba-Nya. Karena ketika kita ditimpa ujian atau musibah, maka kita akan bersegera meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita kehilangan pekerjaan, maka yang terfikir oleh kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah janji Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya, penciptanya adalah Allah SWT, kemudian berkomitmen, istiqomah walau apapun kejadiannya, keadaan yang dihadapinya, namun tetap istiqomah, namun tetap konsisten, insya Allah akan turun kepada mereka malaikat yang akan membisikkan ke dalam sanubarinya, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar untuk masuk ke dalam surganya. Jadi kata kuncinya, ingatlah setiap kali datang kepada kita ujian, baik dalam bentuk kesusahan maupun kesenangan, ucapkanlah kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali ke hadapan Allah. Yang kedua, hendaknya kita mampu mempergilirkan antara sabar dan syukur. Saat kita ditimpa kesenangan, maka ucapkanlah alhamdulillah wa syukurillah.
Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan selalu menambah dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Sebaliknya, ketika kita ditimpa dengan musibah, cobaan, kehilangan, kesedihan, maka jadikanlah sabar sebagai penolong bagi kita untuk melewati ujian. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah yang ketika jatuh, dia mampu bangkit kembali. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ingat, pasti Allah akan berikan jalan dan solusi baginya untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kita juga masih punya senjata yang paling ampuh. Inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ayat yang kita hafal, tapi ternyata dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan akan Allah berikan kemudahan, tapi Allah berjanji bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yakinlah bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah menyanyiakan keimanan hambanya. Apatah lagi di bulan suci Ramadan, saat yang paling tepat untuk mengibah kepada Allah, saat yang paling tepat untuk meminta pertolongan pada Allah, terutama meminta pertolongan Allah agar segera diangkat pandemi COVID-19 dan kita menjadi bangsa pemenang, bangsa yang bisa mengalahkan coronavirus 19, karena kita adalah bangsa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.